Shalom, selamat pagi buat anak-anak yang ada di rumah. Selamat datang kembali di Chapel Siswa SMA Lentera Harapan Kupang. Nah, setelah 1 minggu kita tidak mengikuti ibadah persekutuan chapel kita, pada kesempatan kali ini kita diizinkan loh untuk kembali bersekutu bersama dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan secara daring. Oke, sebelum kita masuk kepada ibadah chapel kita, yuk anak-anak semua, kita cek kelengkapan kita dalam mengikuti ibadah. Yang pertama, apakah kita sudah menggunakan seragam yang sesuai? Ada baju, ada dasi, ada celana atau rok. Yang kedua, apakah di sekitar kita sudah ada Alkitab kita? Nah, Bapak lebih prefer atau menencourage kalian semua yang ada di rumah, bahkan Bapak Ibu sekalian ya, bisa menggunakan Alkitab cetak. Kenapa? Khususnya bagi anak-anak di rumah, kalian kan lagi di rumah, pasti ada Alkitab di rumah, dan supaya tidak mengganggu kalian dalam mengikuti ibadah, pakailah Alkitab cetak ini. Oke, yang ketiga, jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulis ya, untuk boleh mencatat perenungan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Dan yang paling penting, atau bagian yang keempat, mari kita siapkan hati kita saat ini untuk boleh beribadah dan bersekutu bersama walaupun secara daring. Nah, jika semuanya sudah kita siap, oke, mari kita bersatu sejenak dan arahkan hati kita untuk dapat mengikuti ibadah chapel hari ini. Saat teduh dimulai. Oke, saat teduh selesai. Semoga di pagi hari ini kita semua di dalam keadaan yang baik ya. Semoga itu yang Bapak harapkan. Walaupun Bapak tahu pada kenyataannya tidak semua kita dapat mengikuti chapel dengan kondisi hati atau memiliki suasana hati yang baik. Ya, mungkin karena terganggu oleh situasi lingkungan atau saat ini lagi dalam pergumulan, aduh saya tidak siap untuk dengar firman Tuhan. Tapi satu hal ya yang Bapak mau sampaikan, dan ini fakta loh, kebenaran yang harus kita ingat. Walaupun hati kita, suasana hati kita berubah-ubah ya, saat ini kita tidak siap, kita kurang konsisten, namun Allah yang tidak reaktif itu, Allah yang penuh baik dan kasih setia itu, Dia tetap baik dan sungguh amat baik. Kebaikannya dinyatakan melalui apa? Saat ini coba kalian ke depan kaca ya. Masih bisa bernapas, masih melihat wajah kalian, masih bisa berdiri dengan teguh, masih bisa kokoh. Karena Allah adalah Allah yang tetap baik dan sungguh amat baik. Oleh sebab itu, di pagi hari ini mari kita angkat satu pujian dengan judul Allah itu baik yang di-cover oleh Pak Riki Kere. Sama-sama kita menyatakan kebaikan Allah dengan menyanyikan pujian ini. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah
kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Oke, baik anak-anak serta Bapak Ibu sekalian, semoga pujian yang baru kita naikkan yang menyatakan bahwa Allah itu baik dapat menyemangati kita dan membuat kita semakin teguh untuk pada kesempatan kali ini boleh mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oke anak-anak semua, sebelum kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian Mengampuni yang diciptakan oleh Ibu Maria Sandi. Mari kita renungkan, mari kita hayati setiap lirik yang kita naikkan secara bersama-sama dengan Ibu Maria Sandi. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Nah, kita sudah mengangkat pujian mengampuni. Yuk sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, Allah yang kami sembah dan kami puji dan anak Yesus Kristus, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian kami, menyatakan Allah itu baik dan sungguh amat baik. Engkau menyatakan itu juga Bapa di saat kami boleh diizinkan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini kami mau menyiapkan hati kami, kiranya Roh Kudus memimpin kami agar kami dapat dimengertikan untuk boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca bersama-sama. Ini doa dan kebenaran sembahyang kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekali lagi shalom dan selamat pagi buat kita semua yang mengikuti chapel hari ini. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang sebelumnya sudah kita dengar secara berturut-turut, devosi dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Yuk, sebelum kita masuk ke dalam inti dari perenungan hari ini, kita review kembali apa saja yang sudah kita dengarkan mulai devosi. Hari Senin kita belajar dari Matius pasal 5 ayat 38 sampai 42. Tentu kita sudah pernah mendengar istilah ini ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Sulit? Ya, sangat sulit. Karena tindakan atau perbuatan yang orang berlakukan kepada kita menyakiti hati, bahkan fisik kita. Mungkin ya. Namun, walaupun mengasihi itu sulit, seperti yang sudah disampaikan di hari Senin kemarin ya, Yesus Kristus sudah memberikan Roh Kudus untuk apa? Untuk menjadi penolong kita. Oleh sebab itu, kita pasti akan dimampukan untuk dapat mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, atau kata lainnya mengasihi musuh kita. Nah, bagaimana dengan hari Selasa atau hari kedua? Hari Selasa kita belajar dari Matius pasal yang kelima juga, ayat 43 sampai 47. Kesimpulan dari hari Selasa adalah kita diajari tentang kebenaran firman Tuhan untuk tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, melainkan juga kita mengasihi orang-orang yang menyakiti dan menentang kita. Kalau hari Rabu kita belajar dari Roma pasal 5 ayat 9 sampai 10. Nah, jangan lupa ya, Roma itu ditulis oleh Paulus. Nah, pertanyaan di hari Rabu adalah, mengapa sih kita harus mengasihi orang bahkan orang tersebut tidak mengasihi kita? Jawabannya adalah karena kita dahulunya ya, semua setuju ya, kita adalah pendosa. Kita adalah orang berdosa dan kita adalah seteru Allah. Sekarang di dalam Yesus kita disebut sebagai anak-anak Allah.
Oleh sebab itu, jika kita sudah menyatakan diri kita sebagai anak-anak Allah, apakah kita masih mau nih untuk menganggap atau membenci orang-orang yang tidak mengasihi kita dan menjadikan mereka seturu kita? Nah, hari keempat atau hari Kamis kemarin, kita belajar kembali dari Injil Matius pasal yang kelima ya, ayat yang 48, ayat terakhir, bahwa ketaatan yang sempurna dalam mengasihi ya itu ditunjukkan oleh satu pribadi, yaitu Kristus Yesus itu sendiri. Dan sebagai pribadi yang mengaku untuk mengikut Kristus dan menyerahkan hidup untuk mengikut Tuhan, sudah seharusnya kita mentaati keteladanan yang sudah Yesus tunjukkan dan minta untuk kita lakukan, yaitu kita mengasihi dengan setulus hati, atau kata lain ya, dengan sempurna. Karena apa? Karena Bapa kita adalah sempurna. Oke, baik. Bagaimana dengan hari ini? Kita sudah nih mereview pembelajaran yang penting yang sudah kita dapatkan yang disampaikan oleh firman Tuhan selama devosi. Bagaimana hari ini dengan chapel ini? Tentunya chapel hari ini merupakan rangkuman keseluruhan bagian firman Tuhan yang sudah kita dengar selama kurang lebih 1 minggu, dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Yuk langsung saja kita persiapkan Alkitab kita dari kitab Nabi Yesaya. Oke, di dalam perjanjian lama ya, Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal 50 ayat yang ke-5 sampai 6. Oke, sekali lagi kitab Nabi Yesaya pasal 50 ayat 5 sampai 6. Sebelumnya, yuk kita sekali lagi berdoa meminta pertolongan dari Roh Kudus agar kita dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang mau disampaikan melalui kitab Nabi Yesaya ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan, kami tadi boleh mereview kembali kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar dari hari Senin saat kami devosi sampai hari Kamis. Di hari ini Tuhan, kami chapel akan membahas, akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya Tuhan. Kiranya kami dapat memahami Tuhan apa yang ingin Yesaya sampaikan kepada orang Israel, bahkan relevansinya, dan kebenaran firman Tuhan tersebut dapat tersampaikan kepada kami juga Tuhan. Mampukan dan kuatkan serta temukan hidup kami Tuhan. Ini doa dan sembah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, yuk kita dengarkan isi dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 5 sampai 6 berikut ini. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Nah, kita sudah mendengarkan isi dari kitab Nabi Yesaya atau Yesaya pasal 50 ayat 5 sampai 6. Sebelumnya, latar belakang sejarah dari Nabi Yesaya ini. Nabi Yesaya ayahnya bernama Amos, dan dia adalah nabi yang berada dalam pelayanan sebagai penyambung lidah Allah. Tahu ya, beda nabi, beda imam. Kalau nabi adalah dia yang menyampaikan firman Allah kepada umat Allah. Nah, kalau imam yang mempersembahkan korban kepada Allah. Nah, perjalanan pelayanan Nabi Yesaya ini selama kurang lebih hampir setengah abad lebih sejarah bangsa Yehuda. Kalau 1 abad 100 tahun, berarti setengah abad lebih dari 50 tahun. Nah, menurut tradisi Yahudi, Nabi Yesaya ini mati dengan cara digergaji menjadi 2 bagian. Menyeramkan ya. Itu dapat kita lihat dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-37. Oleh siapa? Oleh Raja Manasye, putra Hizkia yang jahat dan pengganti Raja Hizkia tersebut. Itu kurang lebih pada tahun 680 sebelum Masehi. Nah,
Yesaya rupanya berasal dari keluarga atau kalangan atas di Yerusalem. Yesaya ini adalah orang yang berpendidikan, memiliki bakat sebagai pengubah syair, dan berkarunia nabi atau dikaruniakan oleh Tuhan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel pada masa itu. Nah, Yesaya juga mengenal keluarga raja karena dia berasal dari kalangan atas bangsa Yahudi. Dan Yesaya suka memberikan nasihat secara nubuatan kepada para raja mengenai politik luar negeri Yehuda. Secara umum ya, kitab Yesaya ini terbagi menjadi 3 bagian. Itu Yesaya pasal 1 sampai pasal 39, kemudian yang kedua pasal 40 sampai 55, dan yang ketiga pasal 56 sampai 66. Karena hari ini kita hanya membahas tentang Yesaya pasal 50, berarti itu tergolong dalam bagian kedua. Nah, pasal 50 ya, bagian kedua itu merupakan kitab yang ditulis pada saat bangsa Israel ya di dalam masa pembuangan di Babel. Mereka dalam keadaan hati yang sangat hancur dan tanpa harapan. Yesaya memberitakan bahwa tak lama lagi Tuhan akan membebaskan umatnya dan membawa mereka pulang ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk memulai sesuatu hidup yang baru. Tema penting dalam bagian ini adalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dan di dalam bagian ini juga, anak-anak semua serta kita yang mendengar, di sini terdapat nubuatan tentang Yesus Kristus. Oke, Yesaya pasal 50 ayat 5 sampai 6 ini merupakan nubuatan yang mau Yesaya sampaikan tentang Yesus Kristus. Nubuatan Yesaya ini akan digenapi dengan sempurna oleh Yesus Kristus sendiri. Menurut salah seorang penafsir dari kitab Yesaya, atau kalau kalian pernah mendengar namanya adalah Matthew Henry. Nah, Matthew Henry menjelaskan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini akan digenapi secara sempurna, secara berlimpah oleh Yesus Kristus. Dan dari nubuatan ini, Matthew Henry mau mengajarkan ada 2 hal penting yang kita pelajari. Yang pertama, ketaatan Yesus penuh dengan kesabaran dalam menggenapi keselamatan. Yang kedua, kesabaran Yesus penuh dengan ketaatan di dalam pekerjaan Yesus yang penuh dengan penderitaan. Apa sih maksudnya? Mungkin saat ini kalian bingung. Nah, secara singkatnya seperti ini gambarannya. Yesus taat kepada Bapa dengan sikap yang sabar di dalam menggenapi janji keselamatan. Nah, kesabaran Yesus adalah kesabaran yang penuh atau total. Ya, kurang lebih 33 tahun pelayanan Yesus di dunia ini dipenuhi dengan kesabaran yang total. Dilakukan dengan cara seperti apa? Dengan taat. Walaupun penderitaan yang dihadapi Yesus adalah penderitaan yang paling besar yang pernah dialami oleh semua orang yang ada di dunia ini. Jadi secara singkat, Matthew Henry mau mengatakan bahwa Yesus taat kepada Bapa dengan kesetiaan dan kesabarannya. Walaupun penderitaan yang dihadapinya, yaitu melalui musuh, pencemooh orang-orang yang mencemooh dia, itu sangatlah berat. Oleh sebab itu, kalau kita mau sambungkan dengan Injil Matius yang sudah kita baca selama devosi kita, Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48 mau menyatakan buat setiap mereka yang mendengar khotbah Yesus ya, khotbah Yesus di bukit, karena Matius pasal 5 ini merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit. Ini bukan hanya ditunjukkan kepada orang Israel yang pada saat itu ya bersama-sama dengan Yesus mendengarkan khotbah Yesus di bukit. Juga firman Tuhan ini datang kepada kalian semua yang mendengarkan dari rumah maupun setiap bapak ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini di sekolah. Untuk apa? Yaitu untuk meneladani keteladanan Yesus. Keteladanannya dalam apa? Keteladanannya dalam mengampuni, ya. Bapak tidak perlu menceritakan tentang kisah Yesus dicemooh, kisah Yesus difitnah, kisah Yesus dijual oleh muridnya sendiri, tapi tidak pernah keluar dari mulut Yesus ya kata-kata kasar atau julid kepada orang-orang yang menyakiti dia.
kita, Yesus menuntut kita atau meminta kita, orang-orang yang mengaku sebagai aku adalah pengikut Kristus, aku mau setia, mau menyerahkan hidupku mengikut Kristus, melakukan pengampunan atau mengasihi musuh kita dengan cara yang sempurna. Karena apa? Ayat 48 mengatakan Bapa kita adalah sempurna. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anaknya ya harus melakukan hal demikian dengan sempurna. Apa? Pak, tapi mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita itu kan sulit. Bapak sih tidak pernah rasa bagaimana dikhianati oleh keluarga sendiri, bagaimana dibenci oleh teman-teman, bagaimana dibully, bagaimana disakiti. Bapak sih ngomongnya enak, Bapak bicaranya gampang, karena Bapak tidak pernah merasakan kesakitan yang saya rasakan saat ini. Iya, memang benar. Siapa sih yang bilang kalau mengampuni itu hal yang mudah? Masih ingat dong dengan devosi kita hari Senin kemarin? Tadi juga kita sudah mereview bersama-sama bahwa mengasihi orang yang membenci kita atau musuh kita bukanlah hal yang mudah. Karena hal tersebut tidaklah mudah, Allah tidak membiarkan kita berusaha sendiri. Roh Kudus yang adalah Allah yang menolong kita, yang saat ini ada di dalam diri kita sebagai ciptaan yang baru, akan menolong kita, memampukan kita sebagai ciptaan yang baru ini. Untuk apa? Untuk dapat melakukan pengampunan. Ya. Pengampunan itu bukan berarti kita melepaskan semua, melupakan kejadian tersebut. Kalau sampai bisa di titik itu merupakan hal yang baik. Namun Bapak tahu bahwa kita masih memiliki long term memory atau memori yang panjang, yang masih mengingat. Bahkan pada saat lihat wajah musuh kita, orang yang membuli kita, langsung terrecall kembali pengalaman kita disakiti. Nah, anak-anak semua, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak memiliki musuh. Kalian setuju nggak? Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak memiliki musuh. Yesus sendiri yang adalah Sang Firman, yang menjadi manusia, yang hidup dengan penuh penderitaan, ya, dimusuhi oleh ahli-ahli Taurat, dimusuhi oleh orang-orang Farisi. Tapi karena Yesus taat kepada Bapa, sehingga dia mau setia dengan sabar memikul penderitaan tersebut. Kita masih ingat tidak sih kisah Petrus saat ia bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni? Dalam Matius 18 ayat 22 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, kepada Petrus ya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Anak-anak semua, dan setiap kita yang mendengar, kita tidak membahas berapa banyakkah pengampunan itu. Banyak penafsiran yang dapat kita baca, ya, tentang apa sih maksud 70 kali 7 kali atau lain sebagainya. Melainkan esensi dari yang disampaikan itu bukan hanya sekedar 7 kali kita mengampuni, melainkan terus menerus, ya, di dalam setiap keseharian kita. Saat kita punya beban hati kepada orang lain yang menyakiti kita, ataupun sebaliknya, terus menerus belajar mengampuni dan meminta maaf. Karena apa? Karena Allah telah terlebih dahulu mengampuni dan mengasihi kita. Tinggal kitanya saja yang mau meresponi bagaimana. Mengampuni dilakukan dengan kasih dan dalam kebijaksanaan. Nah, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Bahkan dari hari Senin sampai hari Kamis kemarin, kita juga sudah mendengar kembali bagaimana Yesus menyampaikan khotbah di bukit tentang mengasihi musuh. Pertanyaan untuk kita saat ini yang dapat kita refleksikan bersama-sama. Saat ini, apakah saya sementara dalam pergumulan mengasihi orang yang membenci saya, atau saya benci? Apakah kita sama-sama dalam pergumulan
coba kita pikirkan lagi, kenapa saya harus berlama-lama dalam tindakan membenci atau memusuhi musuh saya? Kenapa ya saya harus berlama-lama? Kemudian apa sih faedahnya pengampunan Kristus jika saat ini saya masih dalam rasa atau mengeraskan hati saya untuk tidak mau mengampuni musuh saya? Terus apa dong manfaatnya Kristus sudah memberikan teladan dan kita mengaku sebagai pengikut Kristus? Dan yang terakhir, mau tidak sih kita arahkan pandangan kita kepada Yesus untuk minta, Tuhan tolong kuatkan dan teguhkan hati saya. Di saat ini saya mendengar kebenaran firman Tuhan tapi saya tidak mampu. Ya, karena ketidakmampuan kita, karena kita lemah, makanya Roh Kudus ada dalam diri kita untuk memampukan kita. Oke, demikian jauh firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama-sama. Mungkin singkat atau mungkin membosankan bagi kita, tapi biarlah jika ini adalah kebenaran, dia tetap tinggal dalam hati kita dan terus bertumbuh dan berbuah banyak. Namun jika memang ini bukanlah suatu kebenaran, biarlah dia lalu daripada kita semua. Yuk kita angkat hati kita mau berdoa kepada Tuhan, kita meminta Tuhan tolong kita, mampukan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini, Tuhan. Biarlah firman ini Bapa tidak lalu daripada kami, melainkan firman Tuhan ini dapat tertanam dalam hati hidup kami, bahkan dapat kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami, Bapa. Kami sadar bahwa mengampuni bahkan mengasihi musuh kita seperti yang sudah diperintahkan Yesus kepada kami semua, Tuhan, itu bukanlah hal yang mudah. Namun bukan berarti kami tidak dapat melakukannya. Hanya dalam pertolongan Roh Kudus kami dapat dimampukan untuk melakukan itu semua. Ini doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak semua, demikian chapel kita hari ini. Silakan isi refleksinya. Dan lebih penting, jangan hanya asal isi refleksinya saja. Silakan berefleksi tentang hubunganmu bersama Tuhan saat ini, bagaimana di dalam pergumulan pengampunan atau mengasihi musuh kita. Oke, sampai berjumpa di chapel minggu depan. 1, 2, 3, Shalom.